Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita memaknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Mari kita awali saudaraku dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus ada untuk kami. Kami bersyukur karena kehadiran memberikan kami kekuatan juga semangat untuk dapat memaknai kehidupan yang Engkau anugerahkan. Lewat lakon hidup kami diperkenankan untuk berkarya bagi-Mu. Berkati kami terus Tuhan dengan apa yang ada pada kami lewat firman-Mu di pagi ini, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 24. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Ketika Tuhan absen, maka manusia ingin menjadi Homo Deus. Mari berkaca. Saudaraku, kalau kita mencoba mencari arti dari tema renungan kita pagi ini, yaitu ketika Tuhan absen, maka manusia ingin menjadi Homo Deus. Mari berkaca. Maka yang saya coba bisa tangkap dari redaksi kalimat di tema ini, penulis atau yang menulis SBU pagi ini mencoba mengangkat satu atau sebuah buku, yaitu Homo Deus, yang bercerita tentang manusia di dalam mencapai masa depannya atau menuju ke kehidupan yang akan datang, itu tidak terlepas dari masa lalunya. Ya. Artinya kisah perjalanan hidup di masa lampau bisa dikatakan di situ menjadi penentu untuk kehidupan yang akan datang. Saya pikir ini senada atau sama dengan redaksi di awal tema, dikatakan ketika Tuhan absen, artinya ketika Tuhan mencatat seluruh perjalanan hidup kita, ya seperti di sekolah kalau setiap hari kita masuk proses belajar mengajar pasti diabsen oleh guru. Ya artinya kehadiran kita itu selalu dicatat, ya. Di mana kita aktif, di mana kita tidak aktif, di mana kita masa bodoh, di mana kita benar-benar memberi diri untuk mengikuti proses itu dengan baik, itu tercatat dan menjadi nilai bagi kita di akhir penilaian di akan datang. Kalau kita aktif dalam absen itu, kita hadir terus dalam absen itu, artinya kita selalu ada dalam proses pembelajaran itu, maka tentu nilai yang akan kita dapatkan di akhir penilaian atau di kehidupan yang akan datang baik. Jadi hal ini juga sedikit tidaknya kalau saya bisa analisa dari tema ini, mau berbicara seperti itu, bahwa absen dari Tuhan itu, saudaraku, menjadi catatan bagi Allah untuk menentukan kehidupan kita yang akan datang. Ya. Nah, sehingga harapannya adalah ketika kita menapaki kehidupan lewat lakon hidup kita dari waktu ke waktu, sebisa mungkin kita ada di hadapan Allah ketika Allah mengabsen atau ketika Allah memantau melihat keaktifan hidup kita. Kita benar-benar ada dalam sebuah pemberlakuan hidup seperti yang Tuhan inginkan, sehingga dari apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan ketahui, dari refleksi kehidupan kita lewat harmonisasi dan dinamika hidup kita, itu menjadikan kita mendapat berkat Allah di masa yang akan datang. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan ketika Tuhan absen, ya, mengangkat dari sebuah buku yang
judulnya Homo Deus itu berbicara tentang manusia dalam perjalanan hidupnya menuju ke yang akan datang. Dikatakan kalimat yang melengkapinya yaitu mari berkaca, artinya mari kita melihat masa lalu kita. Nah, kalau di perjalanan masa lalu kita ada dalam kesuaman iman, artinya iman kita tidak penuh, maka mari supaya terjadi perubahan yang dinilai atau diabsen oleh Allah, bahwa ada semangat yang terus kita bangun untuk membenahi diri kita, memperlengkapi diri kita, lebih mematangkan iman kita. Maka saya percaya Tuhan yang mengabsen kita, Tuhan yang melihat atau memantau kehidupan kita, akan selalu mau memberikan kesempatan kepada kita mengalami damai sejahteranya yang sempurna. Sekali lagi saudaraku, saya pikir ini baik. Ya, jadi tidak salah kalau kita diajak untuk mari berkaca, kalimat terakhir di tema kita. Mari berkaca di kehidupan kita yang lalu. Ada apa di kehidupan kita yang lalu? Apa yang terjadi di kehidupan kita yang lalu? Karena itu tetap dicatat oleh Allah. Itu tetap diingat oleh Allah. Tapi apapun kelamnya kehidupan masa lalu kita, ketika kita ada di waktu kini dan di waktu yang akan datang dalam sebuah perubahan karena kita bangun niat yang mulia, yang tulus, ikhlas tanpa pamrih untuk kemuliaan nama Tuhan, maka saya percaya tidak mustahil dalam Tuhan saudaraku. Karena Tuhan kita itu Maha Pengampun. Ya, Tuhan kita itu selalu berada di pihak orang-orang yang betul-betul mau merubah dirinya. Ya. Tidak ada orang yang dalam perjalanan hidupnya tidak melakukan kesalahan. Tapi tidak kemudian kesalahan yang ada itu tidak berarti tidak bisa diubah. Tidak saudaraku. Ya. Kita ambil contoh seperti Sakeus. Kita tahu perjalanan hidup Sakeus. Jauh sebelum dia menerima Yesus di rumahnya. Dan dia mengatakan imannya di hadapan Yesus bahwa dia akan bertobat dan mengembalikan semua apa yang didapatkan dari hasil kejahatannya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa untuk Yesus. Ya, daripada orang Farisi yang hanya berkata aku benar, aku paling baik, kenapa engkau duduk makan dengan orang berdosa, bla 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 bla, hanya bisa menilai orang, mengklaim, menvonis orang, tapi dia sendiri tidak memprepare dirinya, tidak memperlengkapi diri dengan yang baik. Tuhan tidak butuh orang-orang yang sok suci, saudaraku. Ya. Ini baik sekali. Sama dengan Paulus, ketika dia menjadi Saulus, dia betul-betul jauh dari Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia membunuh anak-anak Tuhan. Tapi ketika dia menjadi Paulus, betul-betul cermin hidupnya di masa lalu, ya, dia lihat dengan begitu transparan. Dia tahu seperti apa kehidupan masa lalu dia. Makanya dia katakan kehidupanku masa lalu ada kehidupan yang sia-sia. Ya. Sehingga ketika dia menjadi Paulus, dia katakan hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Karena dia tahu ketika dia berubah menjadi orang yang lebih baik, Tuhan akan berpihak kepadanya. Makanya dalam Filipi pasal 1 ayat 22, Paulus katakan di situ, jikalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Ini sebuah perubahan, ini semangat. Ya, yang dibangun oleh Paulus meninggalkan masa lalunya, tentu dengan bercermin dari masa lalunya, kan dia tahu itu diingat oleh Allah, itu diabsen oleh Allah. Tapi ketika ada komitmen dalam diri Paulus untuk kembali melakukan perkara-perkara yang baik, itu juga diingat oleh Allah, dan itu menjadi alasan Allah untuk kembali membenarkan Paulus. Dan kita tahu saudaraku, lewat semangat itu Paulus diberkati oleh Allah sangat luar biasa. Sampai hari ini tidak ada orang yang membantah apa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah firman Allah. Jadi ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan hal sederhana, ya, tetapi berdampak besar bagi kehidupan kita. Mari kita duduk sejenak berenung, siapa kita di masa lalu kita, seperti apa kehidupan kita. Dan mari dalam kuasa Tuhan kita meminta kepada Allah untuk membekali kita menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, dan beriman, supaya langkah kehidupan ke depan benar-benar menjadi kehidupan yang menyatakan kualitas spiritual yang dibanggakan oleh Allah, menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat. Semangati diri saudaraku, tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Sepanjang niat mulia itu kita mulai bangun hari ini, saya yakin Tuhan berpihak atas harapan dan keinginan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saudara.
Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus berikan pengertian kepada kami. Tiada hentinya Tuhan. Engkau berikan kami hikmat bahwa kami selalu layak di mata Tuhan. Karena kami selalu rindu untuk mengalami pembaharuan dalam hidup kami. Kami yakin percaya Tuhan. Engkau berkati kami apapun keadaan kami. Dimanapun kami berada. Dalam situasi apapun kami tidak pernah takut dan gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa. Dan yang memampukan kami untuk selalu melakukan kebaikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh meninggalkan banalitas dan kami menjadi orang yang baik. Itu semua karena Tuhan. Berkenan Tuhan terus jamah berkati kami dengan apa yang ada pada kami hari ini, besok dan selanjutnya. Demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.